wani minda wa ona maina wa ustadin awsan lama khususan ila syekhna khususan ila A'udzubillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita bisa ngaji lagi ya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu ngaji. Lanjut, kita sudah sampai kemarin dari hadis sampai hadis man salaka tariqan. Sekarang lanjut mengenai pahala atau faedah dari ilmu dan belajar, kemudian mengajar dan sebagainya. Kita masuk ke hadis selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa rahmatullahi nafa'allahu bihi fid-darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mbah Hashim menukil sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi, ini sangat populer sekali ya. Talabul ilmi utawi nuntut ilmu, menuntut ilmu fardhatun iku banget fardune. Fardhatun itu namanya sirat taksir, dikatir ya. Sirat taksir maknanya juga sirat yang syiddah lah. Banget fardhatun, fa'ilatun gitu. Fardhatun iku banget fardun. Ana kulli muslimin ing atase saben-saben muslim muslimatin lan muslimatun. Ya. Ini dari hadis ini kita mengetahui bahwa Islam itu sangat menghargai gender, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga di sini batasan dalam berilmu itu enggak hanya laki-laki saja. Ini kan datangnya Islam itu menolak dengan peradaban-peradaban yang sebelum Islam yang ada peraturan bahwa perempuan itu udah nggak usah berilmu banget gitu. Datangnya Islam itu membuka peradaban baru bahwa seorang perempuan itu juga wajib berilmu. Kenapa ya? Karena perempuan itulah tiangnya negara. Perempuanlah yang mendidik awal dari anak-anaknya. Perempuanlah yang punya kasih sayang yang luar biasa dengan anak-anaknya. Sehingga ketika mendidik, pasti seorang perempuan itu dari hati kan. Dari hatinya, dari kasih sayangnya. Sehingga nanti menghasilkan ilmu yang langsung nancep ke anak-anaknya. Sehingga sering kita dengar bahwa perempuan madrasatul ula. Sehingga dari hadis ini pun seorang laki-laki pun harus berilmu. Seorang suami, seorang pemimpin nanti kalau nggak berilmu gimana caranya membimbing perempuannya, para perempuan gitu ya, membimbing para istrinya gitu ya. Gimana kalau seorang istri nggak berilmu, nanti bagaimana anak-anaknya dididik. Sehingga dari sini kita terbuka wawasan bahwa Islam itu sangat mendukung, Kanjeng Nabi itu sangat mendukung bahwa ilmu itu harus juga dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan. Wa talabul ilmi, bismillahirrahmanirrahim, wa talibul ilmi lan utawi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu yastaghfiru bakal memintakan ampun lahu baginya apa kullu syai'in setiap sesuatu hatal hutu sehingga iwak ya ikan-ikan fil bahri di dalam laut. Nah, ini salah satu bentuk karomah, uzmah, kemuliaan, keagungan dari seorang santri, dari seorang penuntut ilmu, dari seorang mahasiswa, dari seorang pelajar dan sebagainya, bahwa makhluk Allah itu sangat menghargai ilmu sehingga digambarkan oleh Kanjeng Nabi bahkan ikan-ikan itu sebenarnya beristighfar terhadap orang yang ahli ilmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada li talabil ilmi
man siapa, barang siapa, roda yang berpagi-pagi ditolabil ilmi, untuk menuntut ilmu, pergi menuntut ilmu, sholat alaihil malaikat, sholat maka memintakan ampun alaihi atasnya siapa malaikat, wabulika dan akan diberkati lahu baginya fi ma'isyatihi, di dalam penghidupannya. Nah ini masya Allah sekali. Penuntut ilmu itu siapa yang niat roda di sini maksud pagi-pagi. Pagi-pagi itu bisa maknanya secara tahqiq ya secara hakikat, secara maknawi juga bisa. Artinya menuntut ilmu itu harus ada semangat paginya itu. Paginya pada subuh itu semangat. Kemudian bisa diartikan juga roda di sini adalah usia dini. Nah, jadi menuntut ilmu itu sejak usia dini, sejak dari bayunan, kata kanjeng Nabi kan, dari ayunan, dari bahkan dari rahim, bahkan sebelum dari rahim sudah dipersiapkan. Nanti saya pengen punya anaknya alim, gitu. Punya anak perempuan yang solehah, yang alamah juga, yang alim, alamah juga, nah, gitu. Itu harus dipersiapkan dari sekarang kita semuanya. Dan kita itu termasuk ini bagian dari kita mempersiapkan hal itu. Salat alaihil malaikat, maka malaikat akan, sebenarnya sholat ini artinya bersolawat. Jadi solawat itu kalau datangnya dari malaikat itu bentuknya istighfar. Kalau solawat datangnya dari Gusti Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ya. Solawat kalau datangnya dari Gusti Allah itu bentuknya rahmat ta'zim, ya, rahmat dan pengagungan dari Allah. Makanya biasanya as-salatu atau Allahumma sholli itu maknanya adalah rahmat ta'zim. Kalau dari malaikat bentuknya adalah istighfar. Kalau dari manusia bentuknya amplop. Sholawat itu kan amplop ya. Amplop itu karena menurut ustadz-ustadz itu namanya sholawat. Syarah amplop. Atau sholawat itu bentuknya juga adalah selamat. Congratulations. Selamat itu bentuknya sholawat dari manusia. Nah, ketika kita nuntut ilmu nih, kita ada niatan nuntut ilmu, maka nggak hanya manusia yang menghargai, malaikat, makhluk Allah di laut pun menghargai, memintakan ampun. Wa burikalahu ma'asyatihi, akan diberkahi penghidupannya, kehidupannya. Nek pin barokah ilmu nih ya, barokah hidupnya. Jangan lepas dari namanya ilmu. Makanya ilmu itu bekal. Para nabi itu tidak mewarisi dinar dirham, tapi mewarisi ilmu. Karena dengan ilmulah manusia bisa mulia. Dengan ilmulah manusia bisa mengenal Allah. Berkah hidupnya, tenang hidupnya. Berkah itu ketenangan hidup. Berkah itu ketenangan hati. Berkah itu jangan selalu diartikan sebagai banyaknya uang atau kekayaan. Biasanya kita terlalu begitu. Berkah itu juga punya teman yang bagus, punya lingkungan pergaulan yang bagus, akses kita di mana-mana. Berkah juga itu. Kita bisa bergerak di mana-mana, itu yang berkah juga. Berkah juga ketenangan hati, karena namanya orang yang kaya itu aslinya adalah tidak banyak untuk butuh kepada sesuatu, itu namanya kaya, kaya hati. Burika mafi lahum fi ma'isyati, akan diberkahi kehidupannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamin. Barang siapa yang berpagi-pagi niat dari paginya pergi ke masjid, kajian di masjid. La yuridu illa ayata'allama khairan, tidak berniat kecuali untuk belajar kebaikan atau mempelajarkan atau mengajar, karena lahu kajri hajin tamin, maka baginya itu seperti haji yang sempurna. Kita kan kapannya sekarang kalau mau berhaji itu nunggu 30 tahun, haji plus saja udah nunggu, udah 15 tahunan, 10 tahunan haji plus. Kalau mau haji furoda udah mahal banget, haji furoda udah 350 juta. Itu juga kalau furodanya masih berlaku.
Furoda itu kan isunya sudah akan dihapuskan. Nah, furoda itu banyak ininya, banyak apa ya, banyak main duitnya furoda. Tapi nggak apa-apa sih, furoda itu sebenarnya bagus sih. Kalau Mas setuju tuh, furoda itu untuk orang-orang kaya. Itu orang-orang kaya itu harusnya orang-orang nomor itu seharusnya itu nggak boleh daftar haji reguler. Itu marahi antrian suwi ya. Kasihan yang ini yang berjuang. Dari orang-orang yang menengah bawah itu kasihan, nggak marahi hajinya itu terlalu lama. Jadi sebenarnya solusi yang tepat itu, ini Basul Masal kemarin bahas ini, bahwa haji furoda itu seharusnya diwajibkan pada orang-orang konglomerat. Kalau kalian kaya, kalian sugih, itu sebenarnya itu makruh kalau daftar haji reguler. Dan haji reguler, haji plus. Haji plus. Gak punya mobil, gak punya usaha, gak punya pekarangan luas, nah, daftar hajinya reguler, tunggunya 30 tahun. Nah, itu kurang pas itu. Seharusnya furoda. Nah, kita saat ini, itu kapan lagi kalau mau berhaji? Kapan lagi mau niat, daftar aja belum kan ya? Nah, makanya itu supaya dapat pahala haji yang tam, kita setara pahala itu, yuk kita niatkan untuk selalu thalabul ilmi. Gitu, intinya gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allim ka hadhihi min hadhihi. Orang yang nuntut ilmu dan orang yang mengajar itu seperti ini dan ini. Rasulullah itu wa jama'a bainal masabahati walati taliha. Rasulullah itu menunjuk dua ini, masabahat, telunjuk jari telunjuk dan sebelahnya. Syarikani fil ajri wala khaira fi sa'irin nas ba'du. Keduanya, dua tangan ini atau keduanya antara thalabul ilmi jenengan-jenengan dan kula, kebetulan kula yang muta'alim sekarang yang ngajar, itu syarikani, keduanya berserikat fil ajri, di dalam pahala. Sama-sama dapat pahala. Sebenarnya itu kula sama jenengan itu sama, kedudukannya sama. Entah siap di antara kita itu siapa yang paling mulia di sisi Allah itu nggak ada yang tahu. Ya, hanya silakan tanya istafikal bak, tanyakan pada hati masing-masing. Tapi karena secara fisik kula yang lebih tua, kula yang lebih dulu, karena kula yang mengajari ngulang kitab ini secara zahir itu guru yang lebih mulia. Padahal tetapi dalam teks hadis ini keduanya itu sebenarnya sama, syarikan fil ajri. Walau khaira fi sa'irin nas ba'du, tidak ada kebaikan selain santri dan kiainya. Selain santri dan yang mengajarnya, itu tidak ada kebaikan kepada semua manusia setelah itu. Artinya Pak Rasulullah di sini menyatakan bahwa dari hadis ini menyatakan bahwa yang mulia itu ya untuk ilmu itu. Makanya inilah, ayo kita itu bareng-bareng. Kajian kita harus perbaiki nih, kajian kita ini. Nah, apa ya, kita harus lebih tepat waktu lah ya. Di jadwal jam 4 minimal tengah 5, jam 5. Karena kita kan sama-sama punya jadwal ya. Kita kan harus saling menghargai gitu. Ini pada maghrib ya, jangan sampai mau isya ini. Isya ini nanti Mas mau silaturahmi tempat tokoh agama. Enggak apa-apa lah. Jadi harus diperbaiki lah. Yuk sarang-sarang sama-sama memperbaiki. Mas juga niat memperbaiki. Makanya ya ayo ngaji itu. Seberapapun orangnya ya insya Allah bismillah gitu ya. Jadi semoga jadi bahan evaluasi. Kalau sore ya jangan kesoren. Karena Mas juga punya jadwal, punya istri. Ngamuk nanti istrinya. Nggak balik-balik. Soalnya dari seharian dari pagi itu sampai sore itu di sekolah. Tambah meneh ngaji. Ya, Mas senang aja. Cuma yang ikut Mas yang kurang. Ya. Yang kurang apa? Bukan kurang senang. Artinya ada tanggung jawab yang lain. Gitu ya. Gak apa-apa. Ini juga Mas mengorbankan ngaji di rumah itu kan lagi ngaji sama Mbak Ella. Ya jadi ayo bareng-bareng, karena pahala ngaji ini segini besarnya, nggak hanya ngaji gini aja, nuntut ilmu pun dapat pahala. Yuk bareng-bareng niat kita perbaiki sama-sama. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, "Ughdu, berbagi-bagilah kalian. Aikun, jadilah kalian. Aliman, itu jadi orang alim. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar, mau belajar. Au mustami'an, atau mendengarkan. Au muhibban, atau orang mencintai, lidzalik, untuk belajar, mengajar, mendengarkan kajian. Wala takunil khamis, dan janganlah kalian jadi yang kelima, fatahlak, maka yang kelima ini adalah perusak atau yang akan celaka, yang akan rusak. Jadi ini seruan pada kita santri, yuk jadi orang yang alim. Kita harus menyiarkan ini, ya, menyiarkan ini juga kepada halayak ramai pada sekarang di media sosial yang kemarin telan 7 itu salah satunya karena mereka tidak apa ya, kita kan beda literasi lah. Literasi kita kan kitab, literasi mereka itu rata-rata kan hanya pendidikan umum, baiknya kurang, jadi begitulah ngomongnya ngasal baik ya, ngasal aja. Jadi kita harus menyuarakan santri, membela santri, mendidik kiai, jangan sampai kedudukan kita ini direndahkan oleh mereka. Ini harus panas kita, masih gak panas, tapi karena udah lama udah nggak panas banget. Isu yang digoreng udah yang lain sekarang. Tuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi, ta'allamu ilma wa 'allimuhun nasa. Belajarlah kalian ilmu dan pelajarilah atau ngajarlah kalian ilmu itu kepada manusia gitu. Karena itu kembali lagi bahwa peradaban kita itu senjata terbesar untuk mengubah peradaban manusia adalah ilmu, adalah pendidikan, adalah belajar ilmu, karena dengan ilmu kita bisa beradab gitu. Nabi Adam alaihissalam itu diajarkan ilmu. Tapi Nabi yang pertama kali jadi penulis itu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu Nabi yang pertama kali nulis acara peneliti pertama lah Nabi Idris. Nabi Idris itu yang membukukan sesuatu. Jadi riwayatnya begitu Nabi Idris. Maka yuk kita jadi pewaris para nabi. Yuk kita selain jadi pembelajar, kita juga harus rajin nulis, punya karya. Jangan sampai ilmu kita mentok hanya di era kita saja. Ilmu kita harus kita turunkan. Ya, minimal kita pandailah nulis. Minimal nulis skripsi. Skripsi ini rampung. Ini rampung. Jangan nggak merampungkan skripsi. Anak Kemenku kok nggak rampung skripsi ini. Berarti ngaji taklim ilmu taklimnya turu. Tidur saja. Gitu ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Mau ada pertanyaan apa tidak? Pas Isya ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Monggo saya kembalikan ke MC. Jika ada yang mau bertanya, monggo, nggak apa-apa, silakan. Baik, acara yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Kepada Mas Mbak sekalian dimohon untuk mengaktifkan kameranya.
Dari Mas Mbak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya, Mas Mbak? Baik. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu dokumentasi. Kepada Mas Mbak sekalian, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kepada Mas Makasin, tolong di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Udah belum, Mas? Udah, agak nge-lag tadi. Udah, Mbak? Baik, acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup bersama-sama kegiatan malam hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.